Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Anak adalah amanah ataupun titipan Allah kepada kedua orang tuanya. Juga tanggung jawabnya diletakkan kepada pundak kedua orang tuanya. Kedudukan anak dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah ataupun suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebagai orang tua tentunya pasti ingin anak-anaknya sukses dan bahagia dengan kehidupannya. Islam mengajarkan untuk memuliakan dan berlaku baik terhadap orang tua. Kendati demikian, orang tua juga bisa dianggap durhaka terhadap anaknya jika melakukan 10 hal ini. Yang pertama, mencaci maki anaknya. Ada sebagian orang tua menjadikan anaknya sebagai objek pelampiasan amarahnya. Seharusnya sebagai orang tua harus memiliki kemampuan untuk mengontrol amarahnya. Jika tidak mampu mengontrol amarahnya, maka hal ini akan menjadi kebiasaan yang tentu akan berpengaruh terhadap psikis anak. Apalagi jika ditambah dengan ucapan memaki sebab efeknya bisa seumur hidup. Yang kedua, menghina anaknya. Jelas di dalam Islam melarang orang tuanya untuk menghina anaknya. Banyak ditemukan orang tua yang melampiaskan amarahnya kepada anaknya di depan orang lain ataupun di depan umum. Mungkin orang tuanya berniat agar anaknya merasa kapok untuk tidak berbuat yang salah. Tetapi itu adalah hal yang sangat keliru. Sebab anak akan merasa minder dan menahan malu sebisa mungkin. Seperti ada sebagian orang tua pernah berkata kepada anaknya, "Saya heran bagaimana punya anak seperti kamu." Nah, apalagi ini di depan orang ataupun di depan kawan-kawannya. Maka dengan perkataan seperti itu kadang dianggap sepele, padahal akan membuat si anak sedih. Memang bisa saja si anak tersebut tidak menangis di depan orang tuanya, tetapi ia sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil, lalu orang tua susah membina anak untuk menjadi anak yang soleh dan anak soleha, karena hatinya sudah hancur terlebih dahulu. Yang ketiga, membandingkan anak dengan orang lain. Setiap manusia terlahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal ini bukan untuk dibanding-bandingkan. Sebagian orang tua menganggap hal ini adalah bentuk motivasi terhadap anak. Namun ternyata hal tersebut bisa berdampak negatif kepada anak. Cara didik seperti itu akan membuat sang anak menjadi kecil hati dan membentuknya menjadi seorang pendendam pada orang yang dibandingkan dengannya. Yang keempat, mencintai ataupun menyayangi dengan syarat. Cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak harus tulus sepanjang hayat. Bukan dengan cinta ataupun kasih sayang dengan bersyarat. Kasih sayang dengan syarat akan menanamkan kepada anak bahwa dirinya harus memenuhi syarat ideal untuk disayang oleh orang tuanya. Seolah-olah kasih sayang orang tuanya ditunjukkan kepadanya tidaklah secara ikhlas. Contoh seperti sering kita dengar, "Ayo kamu sholat biar aku sayang padamu." Kalau sayang ya sayang saja, nggak usah pakai syarat-syarat karena ini adalah untuk anak sendiri. Yang kelima, menyampaikan informasi yang salah. Sebagai orang tua, mesti memilah informasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Yang keenam, mengancam anak. Mungkin sebagai orang tua bermaksud untuk membuat sang anak segera menuruti perintahnya. Tetapi hal itu ternyata dilarang sebab akan berefek negatif kepada sang anak. Apalagi jika dilakukan pada anak yang sedang dalam masa golden age ataupun masa emas anak. Yang ketujuh, melarang anak tanpa sebab. Saat orang tua melarang, cobalah menjelaskan sebab dan akibatnya. Dengan demikian, anak jadi belajar konsekuensi. Contohnya, tidak boleh menonton TV kalau sudah malam, karena nanti akan mengganggu matamu. Jadi seperti itu ada alasan kenapa dilarang. Yang kedelapan, menghancurkan perasaan ataupun kepercayaan diri anak. Sebagai orang tua, perlu memberikan kepercayaan kepada sang anak.
bahwa ia mampu melakukan apapun yang ia sukai, bukan malah mengatakan bahwa ia tidak berguna. Yang kesembilan, mendoakan hal buruk pada anak. Rasulullah SAW melarang orang tuanya untuk mendoakan hal buruk pada anak. Nah, sering kita dengar orang tua tanpa sadar mengucapkan hal-hal buruk kepada anaknya. Seperti, jangan berteman dengan si ini, nanti kamu makin bodoh. Tetapi berilah pengertian yang baik pada anak. Ataupun kadang-kadang kita dengar, kalau anaknya agak merengkel, mudah-mudahan kamu celaka. Padahal itu kadang dia tanpa menyadarinya akan berdampak buruk kepada sang anak. Karena apabila ucapan itu terkabul, maka akan menjadi penyesalan bagi orang tuanya. Sebab pada dasarnya doa orang tua itu untuk anaknya adalah mustajab. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, atau anak-anak kalian, atau harta kalian. Jangan sampai kalian menepati suatu waktu yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta sesuatu, lantas dia kabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, membuka aib ataupun kekurangan anaknya di depan umum. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Itulah 10 dosa orang tua kepada anaknya menurut Syekh Ali Jaber yang dikutip dari tausiah beliau dari beberapa media. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.